Kembali ke Senpaisi, kita lanjutkan pembahasan mengenai PPh orang pribadi, dan pada chapter kali ini kita akan membahas mengenai zakat serta sumbangan keagamaan dalam perspektif pajak ya. Bahwasanya negara Indonesia ini kan berlandaskan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Bukan berdasarkan atas agama tertentu. Namun demikian, negara juga mendasarkan atau dalam hal peraturan perundang-undangnya itu juga berdasarkan pada nilai-nilai agama dan juga nilai luhur gitu ya. Seperti misalnya di dalam Pancasila adalah sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa, dan dalam pasal di Undang-Undang Dasar pun juga ada ketentuan mengenai bahwasanya warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadah keagamaan gitu ya. Nah, di sini bahwasanya zakat dan juga sumbangan keagamaan itu diakomodir pula di dalam perpajakan. Nah, seperti apa pengakomodasiannya itu? Kita lihat kembali di slide sebelumnya, bahwasanya di dalam menghitung penghasilan dari seseorang, kemudian dihitung pula mengenai PPh orang pribadinya, maka di sana ada unsur zakat ya. Di sini ya. Bahwasanya zakat itu bisa mengurangi penghasilan neto orang pribadi gitu ya. Sehingga nanti penghasilan yang akan dihitung pajaknya nanti bisa berkurang. Disinilah nilai keagamaan di dalam perpajakan itu sendiri. Kemudian zakat atau sumbangannya seperti apa gitu yang bisa menjadi pengurang dari penghasilan neto itu. Nah, diatur di PP 60 2010 serta peraturan-peraturan turunannya sampai kemudian yang terakhir di Per 15 tahun 2020 ini ya. Bahwasanya zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto itu bisa meliputi yang pertama, zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi, pemeluk agama Islam, atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam. Kepada siapa? Yaitu kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Kemudian bisa juga sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi wajib pajak orang pribadi pemeluk agama selain Islam, dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Jadi treatmentnya baik itu yang beragama Islam ataupun beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu bisa mengurangkan zakat atau sumbangan wajibnya itu yang telah dibayarkan kepada lembaga tersebut di dalam perpajakannya. Nah, apabila pengeluaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib ini tidak dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan yang telah disahkan oleh pemerintah tadi ya, maka nggak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto. Jadi hanya yang dibayarkan kepada lembaga yang telah disahkan oleh pemerintah. Dan lembaga-lembaga ini disebutkan di dalam terakhir tuh di Per 15 tahun 2020, Per Dirjen Pajak ya, nomor 15 tahun 2020 ini ya. Nah, di Per ini ya, sebelumnya kan Per 5 2019 ya, kemudian diubah terakhir dengan Per 15 2020 ini ya. Ini disebutkan lembaga-lembaga mana saja yang telah dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Ada 9 kategori ini ya. Yang pertama adalah Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional, baik itu Basnas provinsi, nasional, provinsi ataupun kabupaten kota ya. Kemudian ada lembaga amil zakat yang berskala nasional gitu ya. Kalau Basnas ini kan dia memang namanya Basnas gitu ya.
Terus kalau misalnya LAS itu namanya bisa macam-macam gitu ya. Nanti kita jabarkan siapa saja mereka itu. Kemudian ada juga lembaga amil zakat, infak dan sedekah atau LAZIS. Nah, ini ada dua ya, yaitu LAZIS NU, Nahdlatul Ulama, dan LAZIS Muhammadiyah. Jadi ini nggak perlu disebutkan lagi. Ini juga nggak perlu disebutkan lagi. Karena namanya sudah Basnas gitu saja. Terus ada yang keempatnya, lembaga amil zakat skala provinsi. Yaitu dia nama-namanya ada banyak, dan itu skala atau operasionalnya itu hanya lingkup provinsi saja. Terus ada lembaga amil zakat yang skalanya kabupaten atau kota saja, gitu ya. Dia tidak meliputi kabupaten atau kota lainnya, hanya di sebuah kabupaten atau kota tertentu saja. Terus ada juga lembaga penerima dan pengelola sumbangan keagamaan Kristen bagi umat Kristiani. Ini ada Lam Sakti, ada IASKI, dan juga ada Yayasan Kasih Persaudaraan Bangsa. Terus untuk yang Katolik itu ada namanya Bakat, ya, lembaga namanya Bakat untuk menerima sumbangan keagamaan yang bersifat wajib gitu ya. Terus untuk yang Buddha ada 5, nih ada 5 lembaga, dan untuk yang Hindu ada BDDN YADP gitu ya. Terus kalau misalnya ada umat Katolik gitu ya, misalnya ini umat Katolik ya, menyumbangkan kepada lembaga selain kepada Bakat. Ya, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, tidak ada yang melarang. Tetapi dalam perpajakannya, dalam sudut pandang perpajakannya, jika diserahkan kepada lembaga yang bukan Bakat atau afiliasinya Bakat, maka dia tidak dapat digunakan, tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Gitu ya. Nah, ini lembaga amil zakat tadi LAS yang berskala nasional itu ya. Ada 28 lembaga di sini ya. Nah, ini kan macam-macam nih. Ini hanya untuk diketahui saja, tidak untuk dihafalkan. Karena di dalam misalnya perhitungan atau soal di PPH itu tidak sebutkan lembaganya namanya apa gitu ya. Tapi hanya apakah dia sudah terdaftar di pemerintah atau belum gitu. Nah, ini hanya contohnya saja yang mungkin cukup terkenal gitu ya, misalnya gitu ya. Misalnya nih Rumah Zakat Indonesia. Terus juga yang cukup terkenal juga Yayasan Debat Duafa Republika. Kemudian ada juga Baitul Mal Muamalat. Ada juga Yayasan Darut Tauhid, Global Zakat, Perkumpulan Persatuan Islam. Terus ada Yakesma, ada juga Yayasan Gereja Yatim Duafa, ada juga mungkin Yayasan Mizan Amanah, terus Wahda Islamiyah dan lain sebagainya. Ada 28 yang skalanya adalah skala nasional. Kemudian untuk yang Badan Amil Zakat yang berskala provinsi, misalnya yang ada di LAS Solo Peduli Umat misalnya, atau Dompet Amal Sejahtera Ibnu Abbas NTB, Nurul Falah Surabaya, Yayasan Madani Jambi, Al-Haramain dan lain sebagainya. Nih ada 17 ya yang skalanya adalah provinsi. Jadi hanya meliputi di provinsi tersebut saja. Misalnya yang Nurul Falah Surabaya ini dia hanya meliputi Jawa Timur saja gitu. Meskipun lokasinya ada di Surabaya, tapi dia juga meliputi seluruh Jawa Timur. Selain itu juga ada lembaga amil zakat yang berskala kabupaten atau kota. Nah, di sini yang sudah terdaftar ada 29. Nah, misalnya adalah Yayasan LAS, Yayasan Swadaya Ummah, LAS Abdurrahman, LAS Bina Muda Bandung, LAS Mata Air atau LASISMA, LAS Albunian, misalnya di Kota Bogor, atau LAS Albab di Kota Medan, atau misalnya Yayasan Ukhuwah Care Indonesia di Jawa Barat dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk yang skalanya kabupaten atau kota ini biasanya dia mengkolek zakat atau yang lain sebagainya itu di kabupaten atau di kota di mana dia beroperasi gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya seseorang itu
misalnya membayarkan zakatnya di masjid gitu ya. Nah, kita lihat kembali bahwasanya ada badan ambil zakat infak dan sedekah itu yang sifatnya skalanya itu adalah ada yang nasional, ada yang provinsi, atau ada yang kabupaten, kota gitu kan ya. Nah, kita cari tahu apakah di masjid itu ada afiliasi dari lembaga-lembaga yang sudah disahkan. Biasanya, katakanlah misalnya Lazismu gitu, Lazis Muhammadiyah gitu ya. Itu kan dia hanya namanya Lazis Muhammadiyah. Cuman karena skalanya nasional, maka katakanlah lembaga-lembaga atau misalnya yayasan masjid atau sekolah-sekolah yang di bawah naungan Muhammadiyah biasanya berafiliasi dengan Lazis Muhammadiyah. Maka nanti di uh, pembayaran atau penyerahan sumbangan atau infaknya sedekah yang bersifat wajibnya itu juga bisa diakui karena ada afiliasi dengan Lazis Muhammadiyah. Begitu juga misalnya Lazis Muhammadiyah NU Nahdlatul Ulama atau misalnya di Dompet Duafa gitu. Atau kalau misalnya masjid yang kita nggak tahu gitu misalnya nggak punya afiliasi dengan Muhammadiyah atau NU, dia juga bisa berafiliasi dengan lembaga amil zakat yang lainnya gitu ya. Misalnya yang masjid di sebuah kota di sudut kota Medan gitu misalnya gitu ya. Dia barangkali juga berafiliasi dengan Las Ulil Albab Kota Medan. Nah, gitu. Kalau misalnya afiliasi ini bagaimana? Berarti dia sebenarnya secara administrasi untuk pengumpulan zakatnya itu juga diadministrasikan pula di lembaga ambil zakat yang memiliki afiliasi yang tadi itu. Sehingga itu juga bisa diakui sebagai pengurang untuk penghasilan itu.